Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Ramadan S dengan NIM 22073120 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baik, saya akan menjelaskan hasil tugas akhir saya tentang dasar-dasar ilmu pendidikan, yaitu tentang permasalahan pendidikan di Indonesia serta contoh kasusnya. Masalah umum pendidikan di Indonesia yaitu efisiensi, efektivitas, kuantitas, kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan, pemerataan, kualitas, dan relevansi. Permasalahan efisiensi pendidikan di Indonesia, yaitu kurangnya peran orang tua mengganggu efisiensi pendidikan. Yang artinya orang tua cenderung merasa bahwa urusan mendidik sepenuhnya merupakan tanggung jawab guru di sekolah, sedangkan waktu anak di sekolah cenderung terbatas dan waktu paling banyak dihabiskan dengan orang tua juga teman sebaya di lingkungan rumah. Karenanya, orang tua juga bertanggung jawab dalam pembangunan karakter dan sikap mental positif anak. Orang tua harus ambil kendali dalam menyeleksi lingkungan pergaulan dan membawa suasana positif yang baik dalam perkembangan anak. Orang tua juga harus aware dengan kondisi kesehatan mental dan bagaimana pola pikir berkembang ke depannya. Karena selain berpengaruh dalam sekolah, juga membawa dampak dalam jangka panjang pada anak. Upaya untuk menanggulangi efisiensi pendidikan ini yaitu dengan meningkatkan peran orang tua dalam pembangunan karakter peserta didik, sehingga efisiensi dapat ditingkatkan dengan tujuan pendidikan di Indonesia tercapai. Karena sebagaimana yang kita ketahui, lingkungan tempat tinggal dan pergaulan di rumah menjadi faktor utama penentu karakter anak. Selanjutnya yaitu masalah pendidikan tentang efektivitas pendidikan. Sebagai contoh, pembelajaran daring mengurangi efektivitas pendidikan. Dampak negatif dari proses belajar mengajar secara daring yaitu selama masa pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak dapat dilaksanakan secara langsung karena dapat meningkatkan risiko penularan virus. Menghadapi kondisi ini, pemerintah memutuskan untuk memindahkan kegiatan belajar mengajar sementara dari rumah melalui sistem online. Namun, selayaknya setiap kebijakan pastinya akan memiliki kekurangan. Kebijakan ini malah menjadikan para siswa malas belajar dan ketergantungan dengan telepon pintar sehingga berpengaruh pada minat belajar dan literasi peserta didik. Upaya untuk menyelesaikan masalah ini yaitu pembelajaran harus dikembalikan ke metode tatap muka, sehingga efektivitas pembelajaran dapat dibenahi ulang pasca pandemi. Sistem hybrid atau campuran daring-luring sebagai tahap awal untuk mengevaluasi efektivitas pendidikan di Indonesia. Permasalahan pendidikan selanjutnya yaitu tentang kuantitas pendidikan. Rendahnya daya tampung sekolah dasar di Karawang menurunkan kuantitas pendidikan, sehingga menyebabkan kurangnya kemampuan SDM di daerah tersebut. Rata-rata warga Karawang hanya menempuh pendidikan sampai sekolah dasar atau lama pendidikan sekitar 7,4 tahun. Mirisnya lagi, para warga merasa bahwa pendidikan tidak begitu penting dalam mencari pekerjaan dan dianggap buang-buang uang saja. Ditambah fasilitas ke sekolah negeri yang kurang memadai di daerah tersebut menjadikan Karawang sebagai salah satu contoh daerah yang perkembangan SDM-nya lambat. Upaya menanggulanginya yaitu dengan meningkatkan daya tampung sekolah dasar dan menengah di Karawang. Sebagai solusi menyelesaikan masalah kuantitas pendidikan di wilayah tersebut, permasalahan kuantitas ini menyebabkan adanya perspektif pada warga Karawang bahwa pendidikan tidak teramat penting, sehingga hal tersebut merupakan solusi terbaik yang dapat ditawarkan. Masalah selanjutnya yaitu tentang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Sebagai contoh yaitu kurangnya tenaga pendidik di daerah tertinggal, menyebabkan para siswa di sekolah dasar di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat mengajukan protes karena guru mereka jarang masuk dan para guru yang dianggap kurang kompeten dalam tugasnya. Selain itu, sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan belajar mengajar juga kurang sehingga proses sangat sulit. Upaya penanggulangannya yaitu dengan menambah jumlah tenaga pendidik.
di wilayah pedalaman Indonesia, serta meningkatkan jumlah penerimaan guru profesional dan memberikan balas jasa yang setimpal bagi guru yang mengajar pada daerah dengan akses. Masalah pendidikan yaitu tentang pemerataan pendidikan. Sebagai contoh yaitu kurangnya pemerataan pendidikan di wilayah Indonesia Timur. Dapat dilihat dari ketidakadaan sarana dan prasarana yang menunjang serta jumlah tenaga pendidik yang sedikit, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang sangat kurang menunjukkan bahwa pendidikan tidak dianggap berarti pada masyarakat di Indonesia bagian timur. Sedangkan rendahnya minat baca dan belajar juga diikuti dengan latar belakang budaya wilayah ini yang senang berburu dan peluang kerja pasca lulus yang sulit diakses karena tidak banyaknya perusahaan di Indonesia bagian barat. Upaya penanggulangan pemerataan pendidikannya yaitu dengan memberikan pemerataan di berbagai sisi pada wilayah di Indonesia Timur sehingga terjadi pemerataan pendidikan di Indonesia. Selain itu, perlu adanya sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan dan bagaimana pendidikan menjanjikan masa depan yang lebih cerah pada masyarakat Indonesia bagian timur. Masalah pendidikan yang selanjutnya yaitu tentang kualitas pendidikan. Masalah pada kualitas pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia banyak sekolah yang mengeluh kondisi sekolah yang tidak layak dan tidak lengkap dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Para guru juga merasa dirugikan karena gaji yang kecil namun dengan waktu kerja yang cukup lama dan sarana yang sulit. Upaya penanggulangannya yaitu memberikan fasilitas yang menunjang proses belajar mengajar sehingga para siswa dapat belajar dengan lebih fokus dan serius. Sarana dan prasarana yang rendah dapat mengganggu proses belajar mengajar di sekolah serta menghambat implementasi dari teori yang diajarkan. Masalah selanjutnya yaitu masalah relevansi pendidikan di Indonesia. Masalah relevansi pendidikan di Indonesia dapat terlihat pada kurangnya tenaga pendidik profesional di SMK wilayah Probolinggo, sehingga peserta didik tidak dapat mendapatkan skill yang mumpuni setelah lulus dari sekolah menengah kejuruan. Hal ini yang membawa dampak pada kurangnya kompetennya sumber daya manusia di wilayah Probolinggo. Gerakan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi guru diperlukan dalam mengatasi masalah ini, guna meningkatkan kualitas sekolah dan lulusannya. Upaya penanggulangannya yaitu meningkatkan kemampuan tenaga pendidik profesional dengan menggaetkan para guru muda dan melakukan kepelatihan SDM kepada tenaga pendidik dan kependidikan akan menjadi solusi yang baik dalam mengatasi masalah ini.